Kalau kata cempaka sendiri yang kita paham, pasti orang sudah paham bahwa cempaka adalah bunga pohon Oh, cempaka. cempaka. Nah, ular di hutan itu semakin banyak, berarti sebetulnya hutan itu sehat. Oh, gitu ya Mas ya. Oh, ini Hutan ada cempaka tagline-nya ya. ini kan tagline-nya kami adalah ruang Ruang interaksi interaksi alam dan dan manusia. Kita itu kedai hutan cempaka ini saking pedulinya dengan pelestarian lingkungan dan juga keamanan lingkungan. Tahun 2021 kami itu salah satu dan pionir di Kabupaten Pasuruan ini ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Kita mendapatkan sertifikat CHSE dan alhamdulillah kita waktu iso itu tepuk tangan sih, keren sih, Bu. Keren sih. pertama di Kabupaten Pasuruan. Berarti naik ke sana udah itu hutan sudah semua. hutan semua. Pernah nggak Mas kesini ada macan gitu? Saya bicara sejarah saja karena memang kalau penampakan kan ini seru subjektif tadi Mas. Iya, iya, Adil. iya. Mulai jawaban Memang nih. sejarahnya sekitar tahun 2013 ya. Sekitar tahun 2013 di tempat ini itu pernah ada orang buang. Ngobrol-ngobrol santai, nongkrong-nongkrong santai, kopi yang santai, tempat asik tapi keren buat hidup di Mandalika. Aman gue ya, aku ngerek nang kuping kan ya. Dan selamat datang Langsung lagi nyebul. di Mandalika Talk. Oke, kepantasan. Suasananya beda Mas. Asik. Suasananya beda ini. Sana. Kita lagi di mana, Mas? Di Cempaka, Semriwing lebih adem. tepatnya di lereng gunung mana Mas? Ringgit Arjuno. Kita gak usah kemeruk, mending takon nang Iya, Andi iya. ya. Lalu kita sambut di sini, Iya. kita ditemani oleh Mas Udin. Tepuk tangan dulu Udin. dong buat Mas Udin dong. Oke, Mas thank Udin ini you, thank adalah- you. Udin adalah, ya takon aja. Warlock. Iya, warlock betul. Arkamsi. Oh, Iya, Mas. Mas Udin, iki langsung pertanyaan pertama berarti ya. Cepet Kenalan iki sih ya. Mas Udin ini di Iya. sini apa? Sebagai Kira-kira apa, ada Mas? berapa pertanyaan, jawabannya IC, ABC kan gitu. Ini Iya, ada pertanyaan. betul. Karena di Langsung sini iki. teman-teman terima kasih sudah datang di rumah Joglo. Rumah Ya. Joglo. Rumah Joglo. Rumah Joglonya di hutan Cempaka. Tapi tadi kesasar nggak? Aku Enggak sih, aku nge-map Enggak sih. ya? Kamu enggak? Enak Nge-map sih ya? nge-map gampang kok sini. Soalnya teko Pandaan wedine biasane Itu kok porong malah. Porong. teko porong ya, Sidoarjo, porong ya. Pandaan biasanya nek wedine langsung lurus kan wedi kesasar mrene kan gitu. Takut kesasar ke sini jadi ya aman lah kalau sudah pakai. Aman. Map-nya aman Map-nya kok. wis langsung tutup. Tapi konsepnya ini keren loh Mas. Oke, siap. Rumah Joglo ini ya. Ya, jadi Dua, Mas. kita Ono, aku sih ono. kalau teman-teman lihat yang ada di sini, ini kan kita di indoornya di rumah Joglo Pawon Cempaka. Rumah Joglo Pawon Joglo. Cempaka. Pawonnya. Jadi Pawonnya. sebetulnya kita kawasan warna wisata namanya Hutan Cempaka. Jadi Oh, kita namanya Hutan mengelola Cempaka. 2 hektar di lokasi ini dan kebetulan kita sekarang lagi ada di salah satu bangunan indoornya yang kita fasilitasi untuk wisata kuliner. Anu dengan FNB-nya ya. FNB-nya. Iya, betul. FNB-nya. Cuman FNB. sosokan ngomongnya Inggris malah Iya, kebelibet. Cuman Cuman FNB-nya ini agak unik, Unik, ya, betul. karena Desa-desa. mak eme iku Jek. Makanan desa ya. ala Itu loh. Itu tadi aku lihat ada yang begitu. masih pakai apa kayu bakar ya Mas ya. Tunggu, pawon. Emang dibikin gitu konsepnya. Iya, betul. Jadi konsepnya setelah tadi teman-teman mungkin masuk suasana di sini hutan, rindang, asri, adem begitu ya. Terus kita bawa ke atmosfer lain karena biasanya kalau di daerah dingin lapar dan kita sediakan F&B atau kuliner itu tadi konsep yang menyatu dengan alam dengan nilai keunikan yang mungkin belum ditemukan yang lain ya kita hadirkan pawon cempaka itu. Oke. Karena ketika orang ke hutan sudah mindsetnya kembali ke alam, adem kan gitu. Ditambah lagi dengan surprise place-nya ini tempatnya pendopo, Jawa, unik, etnik kan gitu. Iya, iya, Pokoknya iya. kayak Mas Huda kan sudah pakai
apa namanya? Dia langsung menyatu ini, dengan menyatu alam. dengan- ya. dengan alam. lingkungan. Dia langsung sok menyatu dengan alam. Loh, ana bunglon loh. Iya iya iya. Tapi ini kita Mas, apa biasanya kan di studio toh. Ya, Akhirnya betul. kita konsepnya kayak gini, wah seneng banget ya. Kita Dan adem di sini karena podcastnya lereng dingin, gunung mana Mas? Arjuno. Arjuno, karena lereng gunung Arjuno kita ya akhirnya adem gitu lah. Nggih. Santai adem. Mas, segmen ini kan pasti juga ada anak muda toh ya. Betul. Nanti aku akan tanya segmen itu ya apa. Tapi yang jelas tadi tak lihat banyak sekali anak-anak muda. Arek seger-seger loh, Cik. Iya iya, sing kocomotan kan. Santai. Wes ngono tok. Langsung lirik ya. Anak muda kan iku apa ya beberapa atau kebanyakan mungkin ilate kan wis apa? Oh, Mas Agung. Terbiasa. Kowe lek jajane biasanya apa? Nah, lek tuku panganan lho koyo Kudu cake. jelas kan. Iya Oh, kan iya. mesti dia iku wis Dog es food, krim, kan. Ya fast food ya. fast food. Makanan-makanan Lalu di yang sini modern. itu diajak back to nature lagi. Betul. Ya. Piye Mas? Apa namanya? Responnya piye? Mereka iso menikmati atau ya apa? Kan sampean tahu toh pasti. Ya, jadi segmen pengunjung yang datang ke sini, khususnya yang ke Pawon ya, ke kuliner, karena selain kuliner di wisata ini juga kita menyediakan banyak aktivitas dan fasilitas, bisa camping, bisa permainan, bisa outbound kan gitu. Nah khusus yang kuliner ini tadi, memang kita hadirkan taste desa dan tradisional itu memang ada tujuannya. Jadi kalau bagi anak muda yang masih apa namanya asing ya karena terbiasa karena dengan makanan terbiasa. fast food gitu dengan Mie sing ono pasta atau mie sing samyang ya kan kimchi lombok tok mini mek sitok ya. Sing lombok nang disor ku yo singitan ya ono ya. Nah, itu memang tujuan dari Hutan Cempaka ini hadir bukan hanya sekedar menghadirkan kuliner yang apa namanya ikut arus ya, seperti halnya kafe-kafe yang lain, restoran yang lain kan gitu. Karena tujuan kita ada sisi edukasinya juga, Mas. Oke. Jadi ada sisi edukasi, mungkin bagi orang tua karena kita lihat juga di sini segmen family, Family. ya, Iya. family itu juga hadir ke sini bagi orang tua, bagi orang yang pernah merasakan hidup di zaman desa Iya, dengan apa kampung rumah yang lah seperti ya. ini, dia bisa cerita, dia bisa cerita ke anaknya. Nah, bagi anak muda juga akan apa namanya menjadi wacana atau menjadi trigger baru kan begitu bagi dia. Oh ternyata sing jare mbah-mbahku Koyo ngene ya. Mungkin situasi mungkin ini suasana ya. ini adalah membawa kita anak-anak muda. Aku muda loh Jan ya. Oh, muda. Itu, iya. Nah ini ya agak tua lah. Mungkin membawa anak-anak muda ke sini tuh balik ke masa lalu ya, kembali ke masa lalu bahwasannya ini loh rumah mbahmu dulu tuh kayak gini loh masaknya kayak gini masih pakai kayu, Iya. suasananya kayak gini gitu ya Mas ya. Iya betul, dan makanan yang kita jual, yang kita sediakan di sini juga sangat sederhana. Jadi hanya ada beberapa menu saja yang memang itu hampir setiap hari jadi makanan rutin dan pokoknya orang-orang dulu ya, kayak misalkan Jangan asem. jangan asem, sego lodeh, iwak asin, sego empok, Iya, tahu sego ya empok. sego empok ya. Sego Nasi apa? jagung. Jagung, nasi Sego jagung, jagung. nasi Sego jagung jagung, itu, sego terus ikannya juga hanya telur, Dadar dadar ya jagung gitu. apa. Terus sambelnya Ayam, sambel seperti anu itu. sih. Enak lah pokoknya. Gitu sih. Dan yang memang ya kalau kuliner memang apa namanya relatif ya, subjektif dari lidah masing-masing Iya. orang kan gitu. Iya. Kita juga minim menggunakan bahan-bahan pengawet, Pengawet. rasa apa namanya yang MSG-an lah seperti itu, sehingga taste-nya murni asli, apalagi dengan masaknya pakai apa namanya tumang, tungku, kayu, Apa Mas? Tungku. tungku. Iya, tungku. Kalau bahasa Oh, tungku. Tungku linknya iku sing tumang. api-apian sing- nih Mang. Iya Langsung betul. jadi kayak Kompore berarti. Kompore ya? ya Oh, gitu. oke, oke. Kompore jenenge iku. Sing lek mati di Ah, Iya, iya, betul. iya, Terus iya. akhirnya Kosong apa ini kabeh. kosong kabehan gitu. Nah, taste kayu bakar itu yang bikin apa Iya. namanya aromanya jadi Aku mulai kampung Iya cek itu ngono. membawa aroma ya memang ya. Apa Apa jenenge? masak dari kayu bakar gitu. Kampungku cek ngono. Omae nenekku iku Iya. cek gawe ngono. Cek pakai iku. Padahal pinggirnya ku wis
apa jenenge komputer laptop tapi tengah-tengah. Kayak ngono ya. Oke. Gak lucu ya. Sorry ya. lucu. Sorry ya. Tapi minumannya juga apa? Unik ya. Unik. Apa ini Mas? Minuman apa ini Mas? Kalau yang tengah ini, yang merah ini wedang uwo. Wedang uwo. Mungkin bagi sebagian orang sudah Familiar mungkin ya, karena ini berasal dari Jogja atau dari Jawa Tengah sana. Warna merahnya dan juga alami itu dari kayu secang. Nah ini Kayu dari secang. namanya secang ini, dan dia memang mengeluarkan warna yang alami. Jadi nggak pakai pewarna seperti botolan yang mereknya Fanti titit kan gitu. Oh, iya, Bahkan ya. Maksudnya apa? Tovan. Iya, Tovan Tovan. itu. Jadi asli. Oke, Terus oke. isinya rempah-rempah, dan semua bahan ini kita dapatkan dari lahan pertanian masyarakat sekitar sini. Oh, penduduk lokal. Betul, ada kopi yang di sebelah kiri yang biru. Itu warna namanya cempaka, juga dari bahan-bahan alami. Oh, ini emang didapatkan dari warga-warga deket sini, Iya, area sini. betul. Oh, keren. Jadi salah satu bentuk bukan apresiasi apa ya? kolaborasi bareng Kolaborasi. community lokal lah. Iya, Jadi kan iya, warga iya. sekitar toh ngono lho. Betul. Jadi Cempaka open untuk itu. Nah. Oke, Mas. Sebelum jauh, ini ada pertanyaan dari story yang saya posting. Wah. Sudah masuk 3061,2 Dan itu keluarga pertanyaan. semua. Itu keluarga semua. Dari @agungnasi2 _embo. Iya. Pertanyaannya adalah cempaka ini artinya apa sih, Mas? Oh ya. Klise lah pertanyaan, tapi gak masalah lah. Kan kita harus menjawab pertanyaan dari netizen toh ya. Ini bukan pertanyaan yang akan keluar di ujian kan ya, di ujian akhir gitu Ya ya. mungkin beda Mungkin aja bisa, dari iya. kuliah Nanti cempaka. takutnya apakah definisi kan gitu. Enggak apa kata cempaka ini apa ya kayak familiar kayak pernah denger tapi Kayak yang dicempakkan loh aku. dicampakkan dari Gak lucu, gak lucu. dicampakkan. Apa sih? Bisa Apa jadi sih? inspirasi loh Mas Iya, Yuda. lucu loh, Rek. Lumayan lah. Lucu. Betul. Ya BPI ada apa? Iya, apa? Jadi Mas? kalau kata cempaka sendiri yang kita paham, pasti orang sudah paham bahwa cempaka adalah bunga pohon Oh, cempaka. cempoko. Nah, Ya ini ampun. Jawane cempokoan. Aku gak Ya, oke, seneng. Nggak tak browsing lah. Tapi paham boleh mau memang. Oh, Enggak. pohon cempaka. Ya, bunga. Kembang Oh, cempaka. bunganya. Kalau Cempaka. bunga cempaka itu kalau di Jawa jenisnya banyak. Bukan di Jawa ya, di sekitaran kita. Pernah dengar bunga kantil, Oh ya. kenongo. Kenongo. Nah, itu kan jenisnya. Oh iya. Karena kalau bahasa iya. Inggrisnya magnolia, di Iya, bahasa iya. Latinnya juga magnoliaceae. Jadi awalnya dari penamaan bunga itu di mana banyak sebetulnya pohon-pohon itu yang orang-orang lokal sini, mbah-mbah kita dulu di sini itu melihat dan mengetahui di sini banyak pohon cempaka itu. Dan kebetulan sungai yang ada di belakang sana itu namanya juga Sungai Cempogo. Karena itu tadi banyak pohon cempaka atau kantil lah sebetulnya kalau kita ada kenanga juga banyak di situ. Ada yang warnanya kuning, putihan gitu. Nah, nama cempaka kemudian kita jadikan sebagai inspirasi dan juga menjadi motivasi bagi lembaga kita ini. Jadi perlu diketahui juga bahwa cempaka ini bentuknya, organisasinya itu adalah yayasan atau foundation. Yayasan. Jadi Oke. lebih lengkapnya namanya adalah Yayasan Cempaka Education Center. Oh, Atau oke. kita menyebutnya Cempaka Foundation kalau di bahasa Inggrisnya. Bahasa kulon kalinya Cempaka Foundation. Nah, dari cempaka itu ya mengandung filosofi yang cukup banyak, dari kayunya yang kuat, bisa memberi manfaat bagi orang, kemudian anti longsor, terus bunganya juga indah, memberikan keindahan, memberikan manfaat dan begitu. Nah, sekarang nama cempaka ini menjadi akronim bagi visi kita, yaitu Community Empowerment to Make Changes. Nah,
koncoku kan gak lulus toh. Gak lulus Aku iku. tau bahasa Jelas gak apa-apa. Jawa ro aku bahasa Jawa. Bahasane- Ayo bahasa Papua. Iku Iki aslinya basa Jawa, Mas. Kulon Kali. Ah, basa Jawa Di tapi sing kulono. Oh, kulone Jawa. Oke. Jadi- artinya apa, Mas? Artinya community empowerment itu adalah community adalah komunitas atau masyarakat, empowerment itu pemberdayaan. Jadi community empowerment artinya pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan komunitas. To make changes itu artinya adalah untuk membuat perubahan. Nah, filosofinya adalah yayasan ini berdiri dan diinisiasi untuk memberdayakan masyarakat lokal, Oke. melibatkan masyarakat Termasuk ini lokal. tadi ya akhirnya ya. Salah satunya judulnya nanti akan Iya, seperti iya, ini untuk membuat perubahan. Nah, perubahan seperti apa yang ingin kita capai? Tentu perubahan yang positif. Seperti contohnya dulu di sini hutan itu mbah-mbah kita dulu itu bagus sekali. Kemudian tahun 1990 sampai 2000 rusak karena banyak penebangan. Oke. Nah, kita ingin ada perubahan mengembalikan lagi hutan itu sebagai baik Oke. dengan penanaman pohon. Kemudian ekonomi. Anak-anak muda di desa itu sekarang terkena globalisasi lah Dampak, jadinya. ya. Dampak kan gitu, akhirnya mereka kerja di luar dari desanya. Kerja keluar. Terus sopo sing ngurusi desane? Kalau semua anak mudanya keluar Iya, tuh. betul. Kan gitu, karena dan keluarnya paling hanya ke Pandaan jadi kuli Iya. karena pendidikan kan, karena Iya. pendidikan, karena ekonomi juga akhirnya jadi kuli, jadi serabutan, tidak punya skill. Nah, akhirnya Cempaka hadir memberi skill, memberi pelatihan, memberi edukasi. Dan juga memberi lapangan pekerjaan juga ya pastinya. Exactly. Akhirnya ke Jadi situ. nanti harapannya adalah kita membuka lapangan yang pekerjaan yang banyak untuk masyarakat iki mengelola potensinya sendiri. Oh, I Nah, see. contohnya ya Pawon Cempaka ini kami hadirkan di sini. Alhamdulillah 100% yang kerja ya anak-anak lokal sini. Oh, jadi pakai ini ya. Jadi Jadi pakai arek ini. sidik-sidik ini aja ya Iya, berarti ya. Berapa banyak ini, Mas? Sampai sekarang sudah 60-an orang. Wow. Kawin nih iku. Iya. Wih, kewendang. 60-an orang yang awalnya mungkin kelihatan dari sini yang pakai topi hitam itu Oh, dia itu. hanya lulusan Pak Joko itu. Oh, bukan. Pak Joko, Mas Arif. Oh, Mas Arif. Halo Mas Arif. Halo, Mas Arif. Aman Mas ya? Aman ya? Itu buka rek guyu ngono lho, rek. Iya, Ketok Rek. kamera. Nah, lu ganteng Nah, Mas ya Arif Allah. ini shift Senior banget berarti ya, senior banget, mulai- shift barista kita. Oh. Dia yang membuat Iki. Menu-menu ini. olahan Resep-resep, resepnya. minum, Coba, Mas, resep-resep lek seperti gak enak itu. yang celatu Ya aku nyoba iki sih aku. Kopi. Mas tak minum, Mas ya? Monggo. Enak, Mas. Dondi wong. Siap, ya. Loh, ini Cempaka ini mulai tahun berapa sih, Mas, kalau boleh tahu, Mas? Kalau kita di Boleh. foundation Boleh ya? Wah, mesti ngono kalau boleh tahu. Kalau kita di foundationnya di tahun 2016. Tahun 2016. Nah, sik Mas. Dulu aku merene iku ini cuman gen camping lah kasarannya. Betul. Tauku cuma campground aja atau bisa dikatakan masih belantara lah. Akhirnya beberapa tahun jadi menyebutnya apa tadi warna wisata. Warna wisata. Nah, ya apa Mas? Apa sih akhirnya membuat ini transisi nang gene? Oh, aku tak bikin warna. Iku ya apa? Proses apa atau apa yang men-trigger? Nah, Kan kebetulan GKP Mas ya. Daniel ini saksi mata. Woy, saksi hidup lah ya. Saksi hidup, betul. Oke, Transisi oke. bisu loh ya. Bisa ngomong soalnya. Jadi Mas Daniel saksi mata di mana proses perubahan Cempaka itu benar-benar nyata dan ada dampak. Jadi tahun 2016 kita lebih banyak fokus kegiatannya ke urusan konservasi, Mas. Ke konservasi itu melestarikan hutan. Penanaman Pohon, membuat pembibitan. Makanya dulu di sini sebetulnya adalah tempat pembibitan pohon. Kalau orang Mbah Bien itu namanya bedengan istilahnya. Apa, Mas? Oke. Bedengan itu tempat pembibitan. Oh. Nah, dulu di sini tempat pembibitan, kemudian ada camping ground yang waktu itu memang ditujukan untuk membuat pelatihan edukasi untuk kegiatan penanaman pohon. Oke, Gitu. Jadi sambil menikmati alam, kita ada namanya pendidikan lingkungan hidup atau PLH itu. Bagaimana anak-anak kecil itu diajari untuk membuat bibit, diajari untuk menanam gitu. Iya. Itu memang ada program yang
terschedule atau ya apa atau kerja sama sekolahan atau Ya, Atau pemerintahan ada mungkin. yang reguler, ada Oh, yang ya, reguler ya, maksudnya. ada yang reguler, ada yang kerjasama. Jadi kalau yang reguler biasanya di 1 bulan sekali dulu kita ada pertemuan atau event gitu. Siapa saja boleh ikut diskusi, temanya diskusi. Sekolah hutan cempaka waktu itu namanya. Temanya ya banyak, ada yang diskusi tentang ular diskusi tentang ular pernah kan mempelajari ular. Ya, karena ya itu apa itu, Mas? Nah, karena ular itu kan sebagai hewan indikator di hutan. Kalau sebetulnya bagi kita yang awam yang takut ya, kalau ular di hutan itu semakin banyak, berarti sebetulnya hutan itu sehat. Oh, gitu ya Mas ya. Aku baru tahu loh ini. Loh, itu ilmu iki. Karena kan ular sebagai hewan, kalau teman-teman sekolah SMA mesti kan ada rantai makanan Ya, kan gitu ya. ular makan Ular makan tikus, tikus, gitu tikus ya. makan apa kan gitu. Dia Ya, tikus paling- dimakan agung kayak ular. gitu. Apa Pak mesti agung ya? Karena anak kue. Panganan ya. Ono pajak. Nah, ular ini kan ada di posisi yang paling tinggi sehingga kalau makanannya banyak, dia tidak akan keluar dari hutan. Nah, sayangnya saat ini banyak Ular ular yang yang keluar karena hutan. memang makanannya di hutan Habis. karena hutannya habis kan gitu. Oh iya. Nah, iya. itu contohnya ya, contohnya tema yang pernah kita diskusikan. Jadi penggiat atau aktivis lingkungan yang paham betul tentang ular cerita ke kita sharing bahwa ternyata ular itu sebagai indikator bahwa hutan itu bagus. sehat Nah, itu atau kan tidak. nilai edukasinya kita waktu itu. Jadi dengan fun, dengan camping, dengan musik ya kan waktu itu kita tujuannya ke sana. Nah, setelah kegiatan itu, terus yang reguler juga ke sekolah, kita kunjungan ke sekolah, Kunjungan ke mengajarkan sekolah. ke sekolah kan gitu, karena sekolah butuh untuk edukasi tentang lingkungan. Nah, tahun 2020 karena pandemi Mas, Pandemi. karena pandemi, jadi kegiatan yang seperti itu kita stop, berhenti, nggak banyak aktivitas. Akhirnya kita harus mandiri, kita harus bertahan hidup kan gitu. Ya hampir semua ketika pandemi itu Iya. pasti banyak berkahnya Iya, kan pasti. gitu, Iya, iya, walaupun ada yang sambatan lah begitu, Iya, tapi kita kulkas entek ya wekmu ya sih. Kulkas. Kulkas. Wah, sing pintu ning ini. Iya. Jono segone. Iya, lempar langsung. Sampai dilempar ya, sama Mas. Ngono lho konsepnya. Sama dong. Ka magic jet tok Mas itu. Mu sepeda-sepeda. Ya untuk duduk sepeda nih tahun. Tapi jawaban si Agung underscore Embo tadi apa? Wis Pas ya. aneh ya, wis aman ya, wis terjawabkan ya Itu, soal itulah tadi ya. tentang- Ini belum ada transisi nih loh. Berarti karena keadaan sing itu Ya, tadi dari pandemi akhirnya itu, harus mandiri. harus mandiri. Lalu karena kita dari awal sudah diajari untuk survive begitu dengan potensi yang ada. Maksudnya ya itu tadi tujuan awalnya Cempaka itu kan memberdayakan masyarakat lokal untuk bisa membuat perubahan di sisi ekonomi. Contohnya itu maka mosok kita mengkhianati dari visi kita sendiri, kita keluar Iya. nyari kerja di luar kan gitu apa-apa gitu. Akhirnya ada 8 tim inti di Cempaka ini berpikir ayo coba bikin usaha kuliner kafe waktu itu ya. Jadi waktu itu karena kita nggak punya modal, Bank BRI tutup kayak Mas. Ya, Akhirnya kafe tutup tutup. pada saat kita mau masuk, karena nggak ada jaminan. Jadi pada saat itu kita nggak punya uang, nggak punya banyak modal gitu. Akhirnya kita markipat. Tahu markipat? Mari kita Mari kita patungan. merapat. Oh, mari kita patungan, Mas. Pertama mari kita merapat dulu kan. Iya, iya. Mari merapat patungan. Iya, iya. Patungan, kita patungan. Bikinlah kafe waktu itu namanya Kafe Kedai Hutan Cempaka. Iya. kan. Di sini ini. belum Oh, belum di sini. bawah. Kecil, ke bawah. Kecil. Oh. Dulu saya Biasa. masih Alah mek ronggilan gitu. Bilang ini ya. Dulu saya masih ingat itu kita hanya 8 meja saja. Hanya ada 8 meja. Gelasnya ini yang punya gelas di rumah, ayo dibawa. Kami Oh, iya. totolan. Mas Arif itu punya grinder, punya teko untuk bikin kopi, dibawa. Terus kita patungan,
waktu itu saya bertindak sebagai steward Mas, tahu steward? Bahasa yang paling profesi yang paling tak lakoni waktu itu. Steward itu adalah tukang kora-kora Mas. Nah, bisa. Keren tapi Lah yo, sebutannya. aku nih ngomong bagian kora-kora ngono kan Kurang yo. keren. Kora-kora Ya, cici ngomongnya ambil arek nom-nom ngene kok enggak. Kora-kora. Aku bagian steward Mas gitu. Aku bagian steward, bagian tadi deburi kora-kora, ono sing bagian kasir, ono sing bagian waiters. Itu berapa orang waktu itu? Itu masih 8 kayak. 8 orang. Nggih. Masih 8 ditambah dengan beberapa temen yang Support lah ya. Support lah begitu. Ya kayak parkir ngono-ngono itu kan akhirnya ada. Dan alhamdulillah karena pandemi anak-anak muda itu banyak yang ke kafe kita kan waktu itu. Karena konsepnya awalnya sebelum ada Rumah Joglo ini kan kita konsep yang kafe pinus di bawah pinus ya. Dan waktu itu kan anak senja. Ya, Oh ya, anak indie lah, daun musam. Udah banget ya. wis pokoknya. Wah, jadi bendina iku nyeteli Fortnite gak 420, Oh, iya, payung iya. teduh. Temenan wis. Iya. Berarti wis ya kita mengikuti ini ya. Tapi apa lek enggak salah iku pelopor enggak sih Masku? Belum ada sih menurut Ya. kayak daerah sini loh ya. Betul. Belum pokoknya Belum ada yang bikin Heeh, kayak gitu. waktu itu loh ya. Iya, Tapi betul. setelah itu entah 1 tahun langsung Rame. menjamur di Ya, mana. betul Mas. Memang konsep awal kita markipat itu, mari kita rapat dan kita mari patungan itu kita memang diciptakan untuk harus kreatif begitu. Kalau kita bikin warung biasa di tengah hutan yang jualan kopi sasetan atau mie Indomie gitu kan udah biasa gitu ya. Makanya kita bikin konsep yang yang beda gitu, kafe dengan lampu temaram, senja, musik dan waktu itu sudah ada live musiknya juga anak-anak lokal ini, anak lokal sini ngamen gitu. Dan ya setelah itu menjadi banyak di Trawas, di Prigen juga nggih. Nah, setelah rame yang menjadi surprise-nya buat kita juga itu yang awal segmennya kita anak muda itu malah banyak family yang datang ke sini. Akhirnya ya. Ya family. Nah, otomatis kan harus ada perubahan strategi. Yes. Ya kita tahulah anak muda datang ke sebuah kafe nongkrong lama kan gitu untuk ngerjain tugas, untuk pacaran kan gitu. Tapi kan bisnis ini kan harus tetap berjalan kan gitu. Akhirnya family dan konsepnya juga kita rubah ke menu-menunya juga menu-menu yang untuk ke keluarga ya, makanan berat lah. Kalau dulu kan hanya Cemilan lah ya. gitu. Nah itu kemudian kita karena sudah banyak yang niru ikut kan gitu, kafe-kafe yang serupa itu tadi, akhirnya kita berpikir lagi, kita bikin resto, kita bikin rumah makan dengan makanan berat, tapi harus ada keunikan nih kan gitu. Akhirnya salah satu keunikan yang kita dapatkan ya Rumah Joglo ini. Oke. Gitu. Jadi nggak serta-merta kita bikin Rumah Jogloan gitu. Karena memang ya dasarnya kita memang kreatif dan harus menjadi pionir gitu. Apa sih konsep yang belum ada di sini kita kuatkan di sini. Kalau maksud gini, kalau konsep rumah lama itu sudah pernah aku menemukan sih. Iya. Tapi sing mesisan sampai tutup makanannya, Terus pawon. settingan pawon nih. Biasanya memang konsepnya itu rumah lama, tapi menunya masih Ya, modern lah. Iya, betul. Oke, teman-teman mungkin sing lihat dari tadi aku mikir iki gak endi sih kok cek rame nih. Maksudnya apa jenenge? Spotnya lo di mana? Nah, kita spotnya kan yang tepat di apa namanya? Hutan Cempaka. Enggak ini loh, Mas. Oh, pawon. Di barista. Kayak barista, Oh, barista. kayak Oh, tempat- ini, ya, ya, kayak ya. tempat apa namanya bayari juga. Jadi ya, memang kasih, sengaja ya. kita pengen memperlihatkan lalu lalang di sini. Kayak sing dulu kan kok cek rame ini. Oh, memang kita Emang sengaja dibikin pengen gitu, ya. Iya. apa animonya aku cek melo. Udah dikasih penutup jalan ya kan? Police line maksudmu? Iya, depan sana. Kayak kriminal Bengkala tuh. train nih. Bengkala train nih. Oke Mas,
akhirnya kan masuk nang gene Cempaka akhirnya jadi Wana Wisata sing segmennya juga family. Iya, betul. Oke. Pasti kan nggak mungkin tolek mek mamam tok kan ya. Iya. Lalu apa Mas yang menunjang akhirnya family ke sini? Maksudku adalah fiturnya emang ada apa aja? Cek akhirnya family ku nang kene rek liburan rek. Iya. Ya untuk family ya. Untuk yang family-nya. Bahkan sebetulnya kok anak-anak mudanya juga diperbolehkan ya bisa menikmati di sini. Jadi setelah wisata kulinernya kita berkembang dan alhamdulillah responnya dari dari keluarga-keluarga di luar kota ya. Sekarang yang jadi langganan memang kebanyakan dari luar kota karena Surabaya, Gresik, Sidoarjo itu kan panas gitu, pingin ngadem Iya, yang kan dekat. pengen sweet escape lah ya. Melarikan diri lah. Apalagi temanya deso banget gitu. Iya, loh. betul. Akhirnya ke sini Ngilang tuh keramaian. dan setelah kulinernya itu rame, kita memfasilitasi banyak spot-spot atau banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sini. Ada kayak camping ground. Jadi kita punya lahan di bawah pohon-pohon pinus juga, camping ground, teman-teman bisa buka tenda, bawa atau sewa kita juga sediakan di situ. Aktivitasnya ya bisa bakar ya malam hari atau santai gitu bersama keluarga atau bahkan sama komunitasnya. Nah, karena di situ juga kita fasilitasi ada kamar mandi, ada pendopo. Jadi kalau mau bikin acara LDKS, Seminar, workshop, gitu, seminar, bisa. betul, outbound begitu, itu bisa banget di tempat kita gitu. Nah, terus juga ada permainan-permainan untuk melatih ketangkasan untuk anak-anak kecil. Outbound lah ya. Outbound ya, ada flying fox, ada naik sepeda ATV. Ada yang jaring-jaring tadi Iya, ada lihat yang ya. jaring-jaring itu ada Tarzan Jam. Lo coba iku. Iya, enggak ya. Kapan-kapan lah tak coba ya. Iya, biasanya jaring Jaring ikan biasanya nang Iya, kali. jaring ikan ya. Ah, lah nyaring kocok-kocokan. Lah, iya. Lanjut berarti Gitu. fiturnya untuk family pun oke, maksudnya Iya, sama betul. anak, sama keluarga atau nginep pun juga oke. Ada Lalu trampolin tadi- juga. Ada trampolin. Trampolin betul untuk permainan anak-anak itu. Oh, sing tadi. jedung. Iya. Iya, Sagung, jujutan jandul. iki lho. Dung, Oh, meneng. seneng deh. Meneng gitu. Atau bisa jadi malah dung baliknya seminggu besan. Tinggal, Iya, tinggal. seminggu meneh bu tutuk ndian ngono. Sambil aku mbak. Ya intinya Siap, monggo. buat family itu ada Cocok banget. cocok banget Betul. buat anak muda ya. Oke, jadi gini, di sini itu kan konsepnya itu kan suasana desa kan, indoor. Kita keluar itu wis beda lagi gitu loh, bawa Iya. suasana beda loh. Iya. Pohon-pohon, bunga-bunga, terus bawah itu kerikil itu batu kecil-kecil. Iya. Gak jelas gak ngerti ngono. Iya. Iya, iya. Terus meja itu Mas, itu dari potongan-potongan pohon ya Mas. Ya? Pohon betul ya. Itu emang potongan pohon asli Iku memang apa? tekok pohon kayak gini Mas yang Enggak dimanfaatno. lah. Enggak ya? Enggak, jadi kita sudah berkomitmen bahwa untuk memang menjaga kawasan Sini, ini tetap menjadi sebuah hutan. hutannya. Oh, jadi enggak boleh ditebang. Betul, kan itu juga jenisnya kebanyakan pohon sengon, ya pohon nongko yang dari Nangka. desa maksudnya. Kalau di sini kan kebanyakan kan mahoni, pinus gitu. Nah itu semua juga awalnya ya markipat itu tadi, mari kita patungan dari salah satu pengurus kita punya banyak kayu, akhirnya nyediain meja kursinya Oke, itu oke, tadi. oke. Gitu. Mas tadi akhirnya kita juga menyinggung komunitas nih ya. Betul. Karena aku juga anak yang bercimpung di beberapa komunitas. Akhirnya kan maybe juga teman-teman yang nonton juga punya komunitas. Cempaka ini sampai seberapa sih welcome-nya atau supportnya kepada komunitas-komunitas yang ada di luar sana, maybe dia mau ngadain komunitas apa-apa musik, di sini. komunitas Ya, foto, ada. komunitas apa. Itu sampai ya apa Cempaka ini mewadahi, dan biasanya itu yang
yang rame ya mungkin. Yang sering Yang itu sering, komunitas yang sering. apa dan ngapain mereka di sini gitu loh Iya. biasanya. Jadi apa sesuai dengan tagline kami, Oh, iya, Hutan ada tagline-nya, Cempaka iya. ini kan tagline-nya kami adalah ruang interaksi interaksi alam dan dan manusia. manusia. Oh, Jadi oke. kami memfasilitasi ruang. Ruang ini bukan hanya sekedar physically bangunan atau tempat begitu, tetapi ruang ini juga ada sisi interaksinya, kolaborasinya, kontribusinya begitu dari semua yang ingin melakukan aktivitas di sini. Jadi kami menyediakan ruang seperti halnya komunitas-komunitas dengan visi utama kami adalah pemberdayaan masyarakat yang ingin kami capai tadi. Masyarakat ini bukan hanya lokal ya, tetapi komunitas-komunitas. Kami sering dijadikan tempat untuk diskusi dari komunitas, baik itu mungkin pemuda atau perusahaan-perusahaan yang mau berdiskusi, Gathering mungkin ya. ya gathering, workshop betul, seminar begitu, baik yang formal maupun yang informal. Nah kalau yang informal kami setiap bulan itu ada event namanya Caping Gunung. Caping Gunung. Itu judul lagu saya. Pak. Itu topi itu loh. Aku Caping seneng. Gunung Ya. betul. Ya apa Caping Gunung itu? Pejuang. Karo ya. Ero. Topimu ini. Dan your kelingan. Oh iya, ero ya? Anak lanang. Anak Aku kacamataan. kayak gini kan. Iya. Oh. Ya apa Caping Gunung ku piye? Gimana, Mas? Cangkruan, Cangkruan, kopi. guyon, Guyon. lan isok merenung. Ngono. Tadi sampai kata-kata. Indipol. Soalnya memang itu Mas, Iya, tempatnya iya. dan ruangnya kan sudah indipol. Nuansananya. Nuansa. Jadi kita fasilitasi setiap bulan itu ada kesempatan, ada diskusi dengan Caping Gunung itu dengan tema-tema yang kita batasi pada bidang atau tema tentang lingkungan, tentang tema tentang wirausaha, tentang pendidikan, tentang sosial, tentang budaya juga. Jadi kayak Mas Huda wis cocok iki dadi narasumber bahas bab masalah Budaya. wayang kegalauan. Toto wayang. kan budaya Iya, kan. iya. Loh, Mas itu berarti forum terbuka ya? Betul terbuka. Itu sini yang menyediakan itu dari Cempakanya sendiri. Iya. Apa dari luar yang Regulasi nih piye? Misalnya aku pengen ikut nih. Nimbrung aja. Oh, langsung free? Langsung saja free. Atau dapat maem? Nanti biasanya kita lihat Kita dapat maem bayar sekian dapat maem biasanya kan Oh gitu. iya kita Ya, sediakan daftarnya juga maksudnya. konsumsinya itu. Oh, Jadi oke. kita konsumsinya sediakan juga. Jadi kan gini, tempat usaha ini kita jualan kopi, ya kita jualan camping, kita jualan makanan, tentu ada profitnya. Nah karena ini kita yang mengelola adalah yayasan, jadi 30% dari profit ya Mas. Bukan hanya bersihkan gitu, tapi dari profit itu kita kembalikan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosial, pendidikan. Nah, salah satunya dengan Caping Caping Gunung Gunung itu tadi. tadi. Semua orang silahkan dengan semua kalangan Mas ya, anak kecil, dewasa ataupun iya. ini bisa ikut. Tergantung Mas. tema ya, Mas. Iya, tergantung temanya, Mas. Enggak maksudku lelek tema iku budaya terus sing Anak teko iku arek kan yo sakno Mas. Iya sih. nggak ngerti juga. Atau Enggak, tapi semua intinya kalangan. bisa ikut, enggak dibatasi monggo, apa-apa monggo gitu loh ya. nimbrung. Yang penting dia manusia loh Mas. Iya, iya, iya. Saya takut nanti kalau yang datang itu kan yang bukan Iya, manusia iya, iya. gitu. Karena di sini kita kan lo mancing Ya, ya. mancing-mancing. kayak Iya, itu enggak Mas, ana itu. iku sendiri-sendiri. Kok biasa saya sih rata-rata Horor. makanya kayaknya cocok iki kok tak gawe Caping Gunung temane Aku dari dukun. gitu. Oke, Jadi tiap kita satu bulan? satu bulan sekali. Satu bulan sekali. Ya, selain itu yang reguler ya, Mas. Kalau yang nggak reguler, misalkan ada komunitas, Mas, saya mau ngadain diskusi di tempat sini kan gitu. Kami sediakan tempatnya. Kalau makan sama minum ya bayar sendiri ya. Kalau memang untuk acara diskusi di mereka kan gitu. Kalau mau berkolaborasi, punya ide, misalkan diskusi tentang tentang ekonomi atau sosial Atau gitu. musik lah, Atau musik maybe. betul lah, atau musik. Ya coba kita cari bareng-bareng kalau mau bikin event
sebagai IO-nya, ayo kita jalan bareng-bareng Oh, gitu. bisa ya Bisa nggak gini kolaborasi. Bisa kolaborasi gitu. Jadi Ya, keren kita sih. nggak kita bukan apa namanya tempat yang eksklusif begitu ya. Eksklusif dalam arti tertutup, bukan eksklusif yang wow gitu, tapi eksklusif. Kita tempatnya inklusif, makanya ruang interaksi alam dan budaya ini, alam dan manusia ini ya ketika di sini orang-orang ada merasakan tidak seperti restoran atau tidak seperti kedai umumnya begitu ya, semuanya mau nyanyi monggo. Sing tak tanggap sih konsepnya ku intine ya apa kue mrene ku iki koyo omamu dhewe kayak Ya. gitu loh. Iya, Feels iya, like betul, home ngono lho modele. Iya betul, termasuk Rumah nimbangan mbahmu, orang-orang kayak gitu ngono ya. ta. Ya, itu termasuk pisan. Mari ngono ya nyapu rek. Pikir Rumah omamu. Rene jadi kora-kora. Tapi teman-teman kalau dengar suara goreng atau apa itu di sana siapa? Mak Tari. Mak Tari lagi. Lagi Krung, goreng. krung Jadi nggak, Mas? emang deket sama Goreng. pawon itu. Sagung krung enggak? Goreng. Luwe langsung agong. Langsung gue ya. Ambune Langsung wasit Enggak ya. lek sagung enggak perlu ono trigger apa-apa deh wis. Langsung ini dulu Auto ini. lu. Jadi itu tempat masaknya sebelah sana. Ganti ngerasani Memang. liyane bom sagung tok. Wajarin lho, Pak. Pacar-pacar. Ayo Mas, kalau dewe Mas. Iya. Ayo Mas. Nah, yang biru yang itu biru itu cempaka apa itu Mas? khas itu Mas. Iki apa iki, Mas? Ini secang itu duang ini gitu. secang, ini Duang. Nah, itu masih original. Jadi rasanya enggak Harusnya begitu pakai gula berasa. ini. Nah, itu ada gula dan ada jeruk nipis, Mas. Nah, yang membuat khasnya di sini insya Allah masih belum banyak. Namanya apa tadi Mas? Wedang cempaka. Wedang Signaturnya cempaka. ini ya. Signaturnya di Signature sini ya. adalah wedang cempaka. Itu warnanya biru. Coba sampean masukkan. Coba ya Mas. Ya, coba masukkan yang jeruk nipisnya, Mas. Jeruk nipis. Enggak sih, tapi dia sudah dingin enggak diminum-minum kan. Jadi Ya, masukkan aja. Ya, nggak apa-apa. oh di lep oke. Semplung no. Nah, warnanya dia akan berubah menjadi ungu. Loh, Ini sebelah apa ya? ya ketok enggak? Iya ya. Saya coba iki tadi apa iki lek. Ganti lho. Coba tambahi gula Mas kalau manis. Warnanya ganti ya. Kasih gula Dia ganti bisa, rasanya Mas? lebih enggak tetap. Oke. Dia rasanya lebih ada segernya karena ada jeruknya itu. Itu ganti ya Nah, maksudnya. itu signaturenya kami. Oh, jadi di sini bisa sulap. Betul. Enggak ngono juga. Oh, enggak ya? Ngono juga. Keren. Mas tadi, Hei, Ini- Mas Hadi ya? Mas tadi. Mas tadi. Oh. Mas yang tadi loh. Karena Mas yang kan- tadi ya, bukan yang sekarang. Iya. Kan ngene toh Mas. Konsepnya intinya adalah kan melestarikan alam toh. Betul. Sedangkan di sini itu sudah jadi warna wisata. Iya. Iya kan ya. Nah, pertanyaanku itu gini. Yang pastinya kan kita nggak iso mengontrol tuh orang yang datang Betul. toh. Tidak menutup kemungkinan terjadi kerusakan alam meskipun hanya metik kembang ta mes gak sengaja ta atau apa mau wit dirubuno. Mau cabut Nah, ini. ya apa Mas? Caranya Cempaka untuk mengatasi hal itu ngono lho. Ya. Apa ono himbauan ta atau ya apa ta? Ya. Jadi dengan tujuan tetap untuk menjaga alam dengan adanya aktivitas banyak manusia di sini itu pasti akan berdampak kan begitu. Enggak semua orang kan juga pecinta alam, Ya, enggak semua orang yang betul. peduli dengan itu juga menurut Ya, pastinya. betul. Pasti akan ada berdampak. Dulu di sini sepi gitu ya, tenang kan begitu. Tapi kemudian mulai banyak orang sehingga agak rame kan gitu. Karena ya kebetulan saya latar belakang pendidikannya di biologi, jadi mengetahui tentang dampak lingkungan apa sih yang merusak sampai dari yang kecil sampai yang besaran begitu. Nah, semuanya itu sudah kita lakukan penelitian, sudah kita kaji, Sudah punya antisipasi. sudah punya antisipasi, namanya adalah baseline data dampak. Jadi dulu jumlah pohonnya yang ada di sini itu berapa? Kan gitu. Sampai gitu ya? Iya Mas, pohon ini jenis-jenisnya kita juga analisa, kita riset juga di situ. Pohon yang diameternya 50 cm yang besar maksudnya, detail yang banget kecil, ya. kita juga ada datanya itu. Terus hewan-hewan
yang bisa Liar. kita amati, baik yang liar maupun tidak gitu, kayak burung, ular kan gitu, kita juga sudah ada datanya itu. Nah, kalau di dalam konsep dan teorinya, memang kegiatan usaha manusia itu pasti ada dampak lingkungannya. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi? Ya, yang pertama minimal kan gitu. Kalau di dalam aturannya itu sebuah lahan bangunan itu bukan minimal, maksimal itu kan 30%-nya. Kita nggak sampai 30% itu bangunan ini. Jadi hanya 10% saja. Dari hutan Dari hutan yang ada ini kita hanya 10%-nya saja digunakan untuk aktivitas ini. Itu pun dengan konsep yang terbuka, tidak banyak menggunakan energi listrik gitu ya. Itu sudah sangat mengurangi dampak gitu. Terus yang dikhawatirkan misalkan ada orang yang merusakkan gitu. Kita tegas dengan hal-hal yang seperti itu. Iya. Betul. Aturan Kita sangat tegas strike sekali. gitu, Jadi makanya di beberapa titik kan kita tulisi Sedia samurai banyak. berarti ya. harus samurai Mas. Kita nggak boleh karena Anime banget itu udah. Iya. sampai celurit Mas kadang. Lu apa itu? Carok banget ya itu anime. Tapi ya jangan lah, kalau bisa jangan dirusak lah ya. Ya, Ya. terus di luar pintu masuk tadi kita juga kasih himbauan tentang sampah yang kita hasilkan itu dari sisi edukasinya bahwa plastik sedotan yang dari plastik bukan reuse itu bisa hancur di tanah itu sampai 50 tahun. Wow, Sehingga kita harus mengurangi. Tapi iya, emang plastik Mas ya, itu yang susah diurai sama Iya, tanah ya, lama banget kan ya. Karena aku pernah nemu, ya ini sorry cerita dikit. Aku nemu plastiknya sampo. Plastiknya sampo kebetulan dulu di depan rumah. Aku kan bikin lubang-lubangan lah buat mainan gitu loh, main mobilan. Tak ambil, itu masih ada tahun berapa ya. Tahunnya ya, Dan masih. itu Tahun berapa? 90 berapa loh. Wih. 90 berapa gitu. Sampai belum lahir mungkin itu juga Iya. plastik. Jadi Ono. bungkusnya itu sik aneh nih desain-desainnya sih aneh loh. Suwe ya ternyata gak iki ya gak gak melebur kayak gitu loh. Nah, sampai ke kebijakan tentang sampah kita juga punya kebijakan di Cempaka ini Mas. Jadi kita tuntas peduli dengan sampah yang ada yang kita hasilkan. Jadi kita punya TPS, punya tempat pengelolaan sampah sendiri dan juga punya unit untuk recyclingnya. Daur ulang ya, tempat daur contoh ulang ya. plastik. Ngapunten Mas. Aman. Santai. Jadi kalau plastik misalkan kita nanti bisa dilihat di setiap tong sampah yang produksinya kita itu dipisah, sudah Oh, dipisah. limbahnya si kafe ini ya. Betul. Ada yang organik, ada yang anorganik. Plastik itu termasuk yang anorganik. Nah, yang anorganik dipilah nanti sama ibu-ibu yang mengelola dan itu semua orang desa. Plastiknya kita kumpulkan, kemudian yang bisa dijual besar-besar itu bisa dijual, kita kumpulkan nanti diambil untuk bank sampah. Nah, yang kayak sampo, sedotan itu nanti kita buat untuk namanya eco brick. Eco brick. Ya, apa itu, Apa Mas? itu Mas? Eco brick itu botol plastik, air mineral itu kita masuki plastik-plastik yang ada. Kita jadikan ornamen-ornamen sampai sekarang. Aku Sampai sekarang Di mana, di kantor di mana, itu. di mana? Nah, salah satunya di kantor, Mas. Di kantor itu tembok kantornya itu kita dari eco brick. Oh gitu. Terus meja pengunjung itu untuk cagak itu apa? Kaki-kakinya. iya, kaki-kakinya. Itu pakai eco brick itu. Terus yang plastik, yang kertas kita jadikan sebagai eco. Oh, brick bata maksudnya. Iya, betul. Heeh. Iya, eco brick. Oh iya, aku Duduk eco brick anu. Duduk eco brick apa jenenge HT iku ya, aku brick tuh iku. brick ngono. Oh gitu Enggak, ya. aku memang pernah lihat kok apa kayak tong sampah ya, saya juga kok Ya. Itu keluar apa ya tong sampah? botol-botol. Penampakan. Jadi plastik yang seharusnya bisa dimanfaatkan daripada dipendem di tanah gitu kan, nanti jadi barang warisan berapa puluh Iya, tahun iya, lagi iya. karena tidak hancur, ya kita manfaatkan itu. Gitu. Terus Oke. untuk yang sampah organiknya kita olah jadi kompos untuk pupuk organik. Pupuk. Terus juga ada sekarang untuk budidaya maggot.
Apa Mas? Magot namanya. Anu apa? Oh, Ulat. ulat ya, ulat Ulat magot. Iya, untuk iya. pakan lele, untuk pakan burung. ternak, burung betul gitu. Ikut dikelola nggak sini juga? Kita sendiri. Oh. Jadi ternyata ada gitu. Yayasan kita itu dengan visi untuk pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan itu tadi harus tuntas, Mas. Jadi makanya tadi Mas Daniel kan tanyanya kan ke apa namanya apakah merusak atau resiko hutan dampaknya. Kami sudah pikirkan itu karena kami banyak yang berlatar belakang apa namanya pecinta alam, aktivis lingkungan, bahkan keilmuan kami juga mumpuni sehingga kami perhatikan, kami detail banget apa namanya terhadap dampaknya ini harus solusinya bagaimana. Nah ini jadi inspirasi juga buat teman-teman muda kan begitu ya. Jadi yang mungkin aktif di sekolahnya KIR ya, karya ilmiah remaja kan ada kayaknya yang mau penelitian tentang lingkungan gitu. Terus atau mau yang go green nah biasanya kan ada itu usaha ada komunitas-komunitas yang go green di kampus atau di sekolah gitu mau belajar ke tempat kami menyediakan fasilitas. Aku bener nggak tahu loh lek sini sampai segitu loh Mas. Yeah. Aku kan taunya dari luar ya kan ya. Iya, betul. Iya. Di sini kan ya suasana ya emang kafe, tempat nongkrong, Nah, buat keluarga bisa. Sampai detail itu. Go green-nya Bahkan sampai itu. ini Mas, kita itu kedai hutan cempaka ini saking pedulinya dengan pelestarian lingkungan dan juga keamanan apa namanya lingkungan. Tahun 2021 kami itu salah satu dan pionir di Kabupaten Pasuruan ini ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata, Parekraf gitu, Pak Sandi itu kita mendapatkan sertifikat CHSE. Apa itu, itu Mas? cleanliness, healthy, S-nya itu adalah safety dan E-nya environmental sustainability. Oke. Jadi tempat usaha yang memperhatikan unsur-unsur lingkungan, unsur kebersihan, unsur keselamatan. Dan alhamdulillah kita waktu iso itu tepuk tangan, keren pertama, sih iku. Keren sih. pertama di Kabupaten Pasuruan. Keren. Soalnya aku itu di kantornya teman-teman Mas ya. Iya. Aku ndelok udah nanam lombok situ tak pikir udah go green banget loh. Ternyata Mek, Ternyata ya apa? ampun, ya Saiki cilik. mati loh, Mbok Mas. Aduh. Ternyata be dikongkon karo mae soalnya apa jenenge tuku Lombok ente. lombok larang. Aku ndelok udah kayak depan aku gawe sak mini lah Mek. Iya, rongkilan lah. Pecinta alam banget ternyata. Ternyata Gak apa-apa. Pencitraan. Tapi sini emang hutan-hutan semua Mas ya. Iya, jadi selain kami ini mengelola Ya apa sih dua maksudnya tempat. pertanyaanmu? Enggak. Mbak pikir ada apa? Di area sini, di ini loh, sekitar sini loh. Karena enggak keliling-keliling tuh. Iya. Itu emang hutan-hutan semua gitu. Apa ada kampung-kampung Nggak gitu? ada. Jadi yang di atas itu hutan semua. Kita ini rumah terakhir. Ini rumah terakhir ya. Terakhir. Berarti naik ke sana Nah, udah itu hutan sudah semua. hutan semua. Pernah nggak Mas kesini ada macan gitu? Kalau kesini nggak pernah sih Mas. Tapi pernah ya? informasi dari masyarakat lokal memang masih ada macan Jawa ya. Apa Di namanya? hutan sini, Di belakang. hutan, tetapi kita juga belum tahu secara fisiklinya, informasinya masih ada. Sih. Tapi ya pasti ini kalau mereka kalau setahu ya hewan-hewan buas itu kan nggak tiba-tiba muncul gitu kan. Nah. Kalau dia nggak terancam kayak gitu kan. ya, Mas, ya. Betul. Jadi waktu itu yang memang secara bukti ada itu pada saat kebakaran hutan. Jadi karena di hutan itu terbakar, maka macan itu turun ke kampung dan Oh iya, ada kebakaran. beberapa orang di desa yang melihat itu gitu. Kan itu bukti juga kan gitu. Iya. Karena kebakaran, karena habitatnya kan terancam gitu ya. Ada kabur lah ya. Iya, betul. Termasuk juga kalau makanannya habis kan gitu. Santai Mas Arif. Mas Arif. Aman Mas. Nggak aman kok gini. Ngamuk ke buri. Santai Mas. Suara khas gitu. Enak ya podcast ya suasananya long lagi. Aman son ya ini, tapi ya. gitu Dengan aman kok masuk semua. Kan kita butuh itu aja nih, Iya. kita rame. Ambience itu lah, Ambience. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Fajar apa story ini? yang aku apa namanya? Posting dari apa? @Heru Cayang Gunung Ya. Celalu Pecinta di hati. gunung. Reto, alay cuman nggak masalah lah ya. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Pertanyaannya adalah
apakah akan ada ekspansi Mas ke depannya? Maksudnya maksudnya DRU ini Ya, yang tanya ini, inovasi-inovasi kayak gitu. iya, entah ini dibesarkan lagi atau mungkin buka cabang. Maksudnya di hutan lain akan Dari sisi atas nama usahanya itu ya. bisnisnya. Nah, Atau bikin hutan di kota kayak gitu. karena sepertinya yang tanya ini memang orang bisnis banget loh. Jadi ya mungkin relate lah. Ya, jadi sebetulnya terus terang kita menyeburkan diri untuk mengelola bisnis ini juga baru ya. Memang latar belakangnya pengurus di yayasan dan juga pengelola usaha ini hampir bisa disebut sebagai memang aktivis lingkungan awalnya, bukan orang bisnismen. Gitu lah. Cuma latar belakang kita yang berbeda-beda. Ada yang barista, ada yang fasilitator outbound, ada yang profesinya itu petani, ada yang waiters kan gitu pernah bekerja. Nah, kita baru belajar itu bisnis ya tahun 2020 ketika awal pandemi dan kita baru buka itu gitu. Nah, ternyata mengelola bisnis itu juga gampang-gampang susah kan begitu. Tetapi kita sepakat bahwa bisnis ini kita kelola bersama bareng-bareng dan target kalau misalkan ekspansi atau invasi atau Invasi ke hutan lain. invasi ke luar ke tempat yang lain ya memungkinkan saja kan begitu. Tinggal nanti prospeknya seperti apa. Tetapi yang perlu dilihat bahwa kami ketika melakukan ekspansi itu bukan hanya sekedar kayak mix tent dan gitu ya, yang warnanya merah ada bonekanya warna itu, tetapi kita menguatkannya pada sisi visi pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungannya tadi. Oke. Jadi perhatian utamanya kami di situ. Kalau kita buka cabang di kota mana kan gitu, kalau tidak ada dampaknya ke masyarakat sekitar, tidak ada dampaknya ke lingkungan hutan sekitar itu, ya mungkin tidak masuk prioritas kita kan gitu. Karena memang jujur sudah banyak itu teman-teman tawaran kita sudah punya lokasi, sudah punya bayangan, sudah punya konsep kan gitu. Tetapi kami kurang serg dengan misi utamanya untuk pemberdayaan dan juga ke lingkungan itu tadi ya akhirnya enggak jadi. Karena bagi kita ini sebagai ruang belajar juga untuk teman-teman yang ada di kita ini gitu. Jadi setiap bulan itu kami itu ngadain pertemuan evaluasi Mas. Semuanya. Jadi setiap hal ini. Iya, kan kita gini. Kebetulan kita tadi ngomong dampak juga hubungannya saya tadi lupa. Jadi dalam 7 hari kita 7 hari itu setiap hari Senin kami tutup. Oh, libur. Liburnya hari Senin. Liburnya hari Senin. Kenapa? Nah, bukan hanya karena teman-teman capek. Kalau capek sebenarnya kan bisa shift ya. Tapi kajian kami di awal tadi bahwa burung, kemudian kunang-kunang, kemudian ular itu juga butuh hidup untuk lebih tenang. Maka satu hari itu kami full refresh alam ini untuk kembali dan balik lagi. Menyediakan dan senang dengan habitatnya gitu. Dan alhamdulillah burung-burung ketika hari Senin itu itu jadi indikator kami juga gitu. Burung-burung hari Senin masih bisa nyanyi, oh berarti dia tidak terganggu 100%. Itu gitu. sisa berapa orang di sini? Ya Yang stay? penjaganya saja. Penjaganya saja. Hanya penjaganya saja. Itu makanya kebijakan 1 hari libur hari Senin itu gitu. Nah setiap hari Senin itu dalam 1 bulan kita ngumpul bareng evaluasi, termasuk juga bagi hasil dari usahanya kita ini gitu. Jadi Bayaran lah ya. Iya, bayaran. bukan hanya bayaran, jadi bayaran mereka dapat, tetapi ini kayak saham gitu Mas. Jadi teman-teman itu selain bekerja di sini itu mereka juga punya hak 5% dari profit untuk kita bagi bareng. Jadi itu bentuk pemberdayaannya kita. Jadi mereka itu bukan murni sebagai pekerja, buruh atau harian karyawan, bukan. Mereka juga punya, karena mereka punya saham. Mereka juga memiliki ya, nggak langsung ya. Itu Oke. kita ngerangkulnya seperti itu.
Iya, berarti sih. konsep gak iso diomong konsep pure bisnis ya gak iso ya akhirnya ya. Ya, betul memang. Betul itu. Nah, biasa iki tim ini kan kritis banget toh. Ngono lho. Pasti ono Kritis, pertanyaan-pertanyaan pasti ada. lah. Pertanyaan-pertanyaan Masud. yang aneh, nyeleneh Iya, gitu. biasa ya, ayo. Ayo, dari Siapa teman-teman yang belakang sana ada 50 orang. 40 Pertanyaan apa yang mau ditanyakan ini? Iku sing Pakai iku, Mas. rambutnya Wakil, kuning iku iya, ayo Mas iku. tanya apa Enggak Mas? boleh tawuran ya Mas ya? Mas Boleh tawuran, boleh tawuran. resleting di benak nasi. Ya, Raksasa. Kok terlalu Ayo, anu ya? kayak terlalu frontal. Terlalu Mas Fajar Ayo mungkin. pertanyaannya apa? Pertanyaannya Rek, ada enggak? Ko apa ko? Lulu. Hutannya sudah berapa lama ya angel nih. Ya, takon ini langsung hutan nih. Iya, hutan aja nih, kok mulai awal kok. Mulai ganok gini ke hutan. Iya. Iya, Ayo, jawabannya Agung. iya. Apa? Menunya apa Ini, mana? pacar. Ayo, Ya iki lho sing ditenten Mulai. mesti Ini mulai. mulai. Pernah ada penampakan enggak Mas di Mulai. sini Mas? Ya kita mulai santai ya. Tadi Iya, kan mulai. intinya teman-teman harus tahu gitu loh bahwa tempat yang kalian kunjungi selain kalian mendapatkan kesenangan entertain ya maksudnya Hmm. entah itu secara kuliner ataupun ya entertain musik atau Musik. games yang ada di sini, kalian juga ternyata mengunjungi Bisa tempat belajar yang gitu ya. mendulangi Daur. apa? Ya mengedukasi, mendaur ulang. mendaur ulangi bumi lah kasarannya Ya. ngono lah. Ngono lah. Bahwasanya tempat ini tuh bener-bener peduli banget sama lingkungan, sama alam gitu loh. Sebelum Mas Fajar soal penampakan, aku kepo gak apa Mas ya. Ini kan konsep rumah-rumah desa kan, rumah Mas Jul. Ini diambil dari mana Mas? Dari Oh, daerah iya? mana Mas? Dari Nggak, daerah maksudnya- mana? Oh iya, iku Ya, serius. dari Bangunan daerah mana? fisiknya ya? Ya. Jadi ini kita beli itu dari daerah Pacitan, Mas. Si. Oh, nah, berarti ini ku ngene ya nggowo Iya, ngene. ya? betul. Ya gak nggawa ngene, Mas. Di lebokno truk kan ngono diangkutan ngono terus dipasang lagi di sini gitu. Oh gitu. Oh iso ya bongkar Iya, pasang ngono ya. Ini bongkar pasang dan semuanya tidak pakai paku. Makanya bisa dia. Lah gak bahaya Serius, Mas. Gak bahaya. Dan Lah ini iya sudah dah, Mas. teruji bahwa Oh iya ya ku kayu. Oh iya, ya. kayu-kayu ya. itu itu namanya ya. patek ya. Jadi pateknya atau apa namanya? Oh, namanya pengunci tadi Penguncinya. pantai Penguncinya istilahnya. itu. Kudu duro lo ya. Iya, karo Ngilokno. Pantek ya. Pantek iku Oh, ya. pantek. Kayak ya ngatain lah. Iya, Nah, iya. nek iku dura iku kan gitu. Oh iya ya, kayak sadar aku. Penguncinya itu dari kayu juga gitu loh. Dan ini sudah teruji kan di apa namanya rumah-rumah mbah-mbah kita zaman dulu khususnya yang masih banyak itu di daerah Jawa Tengahan ya. Nah, iki lho, aku Kayak oleh gitu. senang manen. Bahwasanya mbakku biyen berarti ya mungkin oma yang ini juga lho. Iya. Loh, kandani kok ke omenan aku juga ngene Mas, serius. Iya, kunci-kuncian ya sih Iya. pakai kayu-kayu gini Mas. Nah, aku enggak merhatiin nanti. Tapi intinya suasananya masih seperti ini. Betul. Jadi Dari Pacitan Mas ya. Pacitan betul. Jadi Pacitan waktu itu ada temen yang nawari ada rumah asli karena kan kita apa namanya ya masalah biaya juga harga kalau bikin baru dengan kayu-kayu yang baru pasti lebih mahal. Oh, ngono ya. Kalau Ya, soal ini kuat-kuatnya Mas. Kuat Masih karena kuat ini ya. jati. Oh, kayu lama lu kuat. Kan kalau Iya, kalau iya. kayu lama jati kan masih sangat kuat sekalian gitu. Jadi Oke. alhamdulillah apa namanya ini rumah ini di Pacitan aslinya sana juga sudah cukup lama. Mbahnya umur 80 lebih tahun itu dari kecil ya dia masih menempati Menempati rumah yang ini rumah di ini. sana itu berarti kan sudah lebih 80 tahun. Mbak siapa? kan? Mbak siapa? Hah? Mbak siapa namanya? Lapo. Mbak Makasih Mbak. Kok makasih Mbak? Ya. Salam ke Mbak ya maksudnya. Mbak, betul. Mbak-mbaknya masih ada. masih. Pas tuku iki gak kegowo beta. Kate gawe. Kegowo. Kegowo. Guyone lho. Gitu loh. Oke, berarti dari Pacitan ya. Mbaknya masih sehat lah ya. Betul. Ya, Dan semoga kayaknya sehat, begitu. Mbak. Jadi kalau konsep Jawa di arsitektur rumah Jawa ini kali kita tahunya ini kan hanya rumah joglo. Tadi saya juga nyebutnya rumah joglo. Kalau yang model seperti ini namanya rumah limasan. 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 Ya, Apa itu bedanya? Oh, bentuknya. Bentuknya atapnya itu kan limas ya. Oh. Jadi bentuknya bedanya itu dia lebih memanjang, persegi panjang ya. Jadi Iya, lebih iya, panjang. iya. Soko Ini kalau misalnya rumah asli itu gimana Mas? Iki ku apa nih? Ini Oke. tuh apanya?
Jadi ini itu istilahnya bale ya. Bale. Orang-orang ini balainya. bale kan gitu. Ruang tamu. Atau ruang tamu atau kalau di asli kata istilah Jawanya itu paseban. Paseban. Ya, jadi orang masuk Heeh. dari pintu, kemudian di tengah ini biasanya ada kursi sedan seperti ini. Kemudian kanan kirinya itu ruangan gitu loh. Oh, ada ruangan. Oh, ini ada sekatnya. Ada sekat. Jadi biasanya mereka ini sekat, ada ruangan untuk kamar gitu. Nah, biasanya mereka kalau di desa itu omahnya satu atau dua bangunan ya. Ini kan satu bangunan. Iya. Kayak kita ini Biasanya dua ada bangunan. lagi. Oh, ini udah beda bangunan lagi Udah gitu bangunan ya. lagi, tapi fungsinya masih rumah. Sebelah kiri itu pawon, sebelah kanan itu kandang sapi biasanya. Oh, Oh, gitu. iya. Jadi orang Jawa, orang desa itu kan tinggal serumah dengan sapi kan gitu kandangnya karena masih dalam satu ruangan, satu bangunan. Satu kan. bangunan. Oke. Itu. Jadi Oke, sekarang perihal kan tadi kan fiturnya sudah dijelaskan tuh, ada banyak dan aku yakin teman-teman sudah tahu lah yang pasti banyak yang kesini. Apa? Wakil loh gitu. Ya, Sampai di berapa Google Mas? tinggal hutan cempaka, 500. Ya. Prigen gitu udah. per hari. Pengunjung ya? Iya, lebih, Mas. Oh iya. 500. Wamil loh, ini masih rame. Ini ya makanya kan Dari tadi. weekend ya biasanya kita weekend terus ada live musiknya juga anak-anak lokal sini No Acoustic namanya yang main di sini ngamen lah istilahnya dan mereka memang ngamennya mulai dari yang demam panggung sampai ke Tipes panggung. Oke. sampai Dari sekarang sampai itu. tipes ya. Nah, itu jadi atraksi, jadi daya tarik, Daya tarik. orang-orang datang ke sini. Tapi juga keren loh tempat ininya panggungnya. Iya, Warnanya ada di depan panggung situ keren outdoor teman-teman. materinya. Outdoor dan bentuknya itu asik gitu loh. Neribun. Tribun terus Neribun. ini loh masih banyak dikelilingi tanaman-tanaman, Pohonnya, betul. pohon-pohon gitu keren. Oke Mas, menjelang terakhir ini, butuh mengocek kantong sampai berapa sih untuk fitur-fitur kayak sini? Maksudnya kalau aku pengen outbound itu sampai sak piro sih Mas? Iya. Masuk 1 juta. 1 juta isok gawe ngejak sa konco lah ya. Sa RT ya? Sa RT ya. Sa RT ya, gitu. Karena kalau untuk outbound camping ya khususnya kita mulai dari fasilitas camping itu kita tawarkan di 65.000 per orang. Itu Loh, sak itu tendanya. Sudah tenda, Mantap loh. sudah LPG, matras, lemari, sudah LPG, mesin Loh, murah cuci, loh. kulkas, kos-kosan. Murah loh Mas. pindah itu. Tenda gue liat nyawa kayak jopo 50.000 loh. Iya, Iya, betul. iya. Jadi Iya loh. tenda. Ya sudah tenda, terus ada sleeping bag ya. Bisa tambahan itu, lampu, terus kalau mau listrik, semua sudah fasilitas. Itu setahun mas. Itu bisa seumur hidup Mas, jadi pindah kos saja sekalian langsung ke sini. Nang kene kan niat Jadi camping iya, kate. nek misalnya diusir karo ngontrak. bapak kos, Oh, atau gitu ibu ya. kos lah pindah rene. Nah, aku soalnya sih buat teman-teman yang nggak bisa bayar kos. Setahun Mbak. Itu Oh itu terus kalau 65.000 per orang. per orang. Terus Campingnya. kalau misalkan mau outbound, kegiatannya mulai dari pagi sampai sore ada kegiatan permainan itu mulai dari 100.000 plus karena ada makannya juga. Oh, dapat include makan. ya. Betul. Kalau ngecamp terus bawa makanan sendiri boleh? Boleh. Boleh ya. Boleh. Asalkan bagi-bagi Oh, sama iya. temennya. Iya, iya, iya. Nanti Ngejak. ya, mosok ngekam ijenan Budal bareng gue mangan. Asalkan bagi-bagi. Bakar-bakar nggak boleh. Bakar apa sih? Nah, iki Mas, kudu jelas. Oh, kancamu. Karena dek kene kayu Ngawur. akeh. Kan gini toh di sini kan pecinta lingkungan, pecinta alam. Kan kita juga misalnya kadang-kadang kan anak muda kan ngawur toh, Iya. moro-moro bakar karpe dhewe Nah. gitu loh. Itu emang disediakan tempat. Nih kalau tempat bakar di sini Atau lebih ya tepatnya gitu, mungkin atau disediakan gimana. kayu bakarnya juga. Nah, mungkin Ya, itunya. ada. Kami gitu. sediakan kayu bakarnya, kami sediakan juga tempatnya yang memang safety, yang aman kan. Karena di kanan kirinya kita hutan dan pasti kita juga ada penjaganya, ada tim kita yang akan mendampingi atau mengancani gitu selama proses kegiatan di sini. Iya, iya, biar nggak ngawur gitu loh. Betul. Kadang-kadang ngawur toh, pas si rumputnya si api-api Iya, terus kayak anu diobong loh kan eman kan. Gitu sih.
itu ya apa kisaran-kisaran lah ya. Iya, betul. Kalau untuk Tapi- makanan Kalau belum. makanan tadi teman-teman juga Oh, sudah murah Mas di lihat. kos mana 15.000 Lima- Iya, 15.000. 15.000. Nah jadi Prasmanan. kita sediakan menu paket pawon lah istilahnya itu. Jadi 15.000 itu nasinya mau pilih nasi putih atau nasi jagung. Nah. Terus ada apa namanya itu sayurnya juga mau milih monggo sayur kita kadang ada sayur asem, sayur lodeh, ada urap-urap kan gitu, ada ikan asin kan ya. Nah nanti tinggal lauknya bayar apa nambah lagi kalau mau lauk. Asalkan satu lauknya harus di atas mas. Iya, tuh sing oke. Oh, Nah, di sini toh. biasanya ada nom. Iya, karo lho. Iso trik ngono ya. Klengkeng mau lho. Klengkeng. Trik ngono lho. Iso kok mbok kaya mantun triknya. Jadi untuk teman-teman muda ini ya yang biasanya mangan gorengan limo ngakune loro kan ngono itu. Wah. Di SD sih aku biyen. Ngaku Wis bayare kurang ya. Jaluk susuk bisa. Ya apa iku bau pecat iku. Tapi ini guys, apa? Ini teman-teman, di Cempaka ini ternyata selain pecinta lingkungan, pecinta alam, pecinta hewan, tumbuhan, Iya. itu pecinta kantong juga. Iya. Iya Oh, kan? pecinta Pecinta kantong. kantong. Jadi ini gak terlalu mengeluarkan uang banyak Aku sempat untuk nongkrong di sini. tonton dindi lah pikiranku mau. Cinta Iya. apa iki ya? Apa Apa iki? ini ning ndi iki ya? Apa iki perlu tak selametno tangga ya? Nah, Mas, kantong tapi kan aman lurus lah. toh. Jawabanku lurus toh. Si Mas Fajar mang tak kok kurang dijawab, Rek. Iku lo ya. Iki ada pertanyaan yang Cun, selalu ya. ditunggu-tunggu. Iya. Apa Mang? Penampakan ya? Nah, itu Mas. Iya kan? Nah. Saya mau cerita Mas, nono Mas. sekarang kalian Mas santai Mas, santai Mas. Ini dinikmati aja. Iya, iya. Mek ngono tok ae kok dinikmat. Dinikmati. Iya, kalau penampakan ini kan perspektif orang ya, Iya. kan gitu. Kalau saya bilang apa, saya nggak pernah melihat kan gitu. Ternyata ada anak kecil yang indigo. Indihome ya, Mau merek mau ngomong Indihome tapi kan merek namanya. yang indigo kan gitu. Independen lah ya. Ternyata independen boleh kan gitu. Ternyata bisa lihat pastikan gitu. Bisa guyu. Jangankan di hutan, jangankan di ruang yang terbuka dengan rimbun seperti ini, di rumah aja kan pasti Ya. bisa lihat kan gitu. Jadi itu sangat subjektif, sangat relatif dari penampakannya. Soalnya mata saya ini kan terbiasa lihat yang apa Ijo-ijo. namanya? Iya, ijo-ijo. Terus agak yang bening-beningnya kan begitu. Nah, itu penampakannya begitu kan gitu. Iku lho. Aku seneng penampakan iki ngene aku seneng. Api-api nangin penampakannya. Penampakannya begitu. Kalau Mas Fajar tadi ngomong Mas yang dimaksud itu penampakan yang berbeda kan gitu, ya berarti mungkin apa namanya, matanya ya bagus-bagus ya Mas ya. Mas, Bagus. Iya. Kocomotan mah nggak api ya. Ya, ya. Yang misalkan contohnya pernah saya lihat itu penampakan yang seperti itu ya perspektifnya beda kan gitu. Kalau yang seperti itu pasti Pasti semua mau orang akan lihat. Iya. Akan Sampeyan bisa lihat. menikmati banget ya penampakan gitu ya. Ya ampun Mas. Raimu gak sok ngoroi. Nah, betul. Yang penting kan kita menikmati kan gitu Mas. Jadi penampakan seperti apa? Time kene lho kok iso ya kok calon bojone ngomong Iya. ngono lho kok iso ya. Heran. Morale lho gak ono blas. Kata rabi ngono. Attitude. Ya Mas Jar, cukup kecewa ya. Mas jawabnya terlalu formal ya. Nah kita kan berharap sing wingi Mas. Pinggire wit yo non. Ya ampun. Main aman. Tapi emang bener sih Mas. Aku kalau soal penampakan ya, kalau di hutan itu sebenarnya ya. Karena kan banyak orang di hutan ku horor atau Iya, sebenarnya kan betul. ya enggak gitu juga gitu loh. Jadi kalau Aku gak percaya. Kok ini gue leceh. Ini ngomong gue gak percaya belas aku. jadi ini memang Nang loteng kantor jauh jangan. Nang apa hutan biasa aslinya aja. leceh ya Mas Yo. Ya memang leceh. Iya, Om. betul. Jadi kalau ngomong yang saya bicara sejarah saja karena memang kalau penampakan Oh, kan ini seru subjektif ini. tadi Mas Iya, iya, Adi. iya. Ya, Ya, Mas Fajar. mulai jawaban Memang nih, sejarahnya sekitar tahun 2000 piro Mas? 2013 ya. Sekitar tahun 2013 di tempat ini itu pernah ada orang buang bayi.
orang buang bayi. Akhirnya orang gede Ada terus bayi. Mas Nemo ya. Enggak ya. Nggak ada, Be plot twist ngono. horor iki. Horor lah Mas. Apa jenazah ya? Oh, Ya, oke, oke. Oro. Oh iya. Jadi sampai oro ingat. itu ini saya ngomong serius karena teman-teman bisa lacak di googling kan gitu. Oh, Ada tempat pembuang, ada bayi pernah dibuang di di Prigen gitu ya karena kan waktu itu belum ada cempaka. Iya. Waktu itu belum kita menyebut cempaka gitu. Dan pelakunya juga sudah ketemu, ternyata orang Sidoarjo koyoke. Tonggomu Koyoke iya benar. Tonggomu Dia- Ya tak eling kok wonge. Ya, Gampang. karena lucunya itu dia buang di kresek bayi itu. Ketahuannya dari kresek salah satu toserba. Toko. Minimarket. Oh, oke. Minimarket dan masih ada Logonya. struknya, Mas. Oh. Oh. Masih ada struknya, akhirnya dilacak Bisa lah dilacak. gitu. Nah jadi dulu seperti itu. Kalau terjadi. kemudian ada perasaan angker atau apa kan gitu ya relatif tapi saya ngomong sejarahnya itu kan gitu. Dan teman-teman yang punya jiwa indie home itu tadi coba aja bisa mungkin kan gitu. Tapi itu yang menjadikan tempat ini jadi lebih kaya dengan perspektifnya. kaya lah ya. Betul, Iya, betul, dengan betul. perspektifnya. Jadi mungkin kalau misal dinyali ya monggo gitu di hutan sana ya. Oke. Pertanyaannya wis oke ya? Apa? Boleh kok. Iya. Boleh. Lo. Pertanyaannya gini Rek, mungkin gak Ampun. kerungu ya. Pernah buang-buang calon bayi Calon nggak? bayi ngono lho. Wis ngene lho Mas, Aku kita gak- wis gak padha tau- gede nih lah gak ya. tau Padha aku. dewasa iki keluarga kabeh lah. Gak apa-apa Mas. Urusan keluarga gak usah dikono kene. Gak masalah. Urusan keluarga gak usah dikono kene. Mas Udin iki juga jurusan biologi. Iya. Jadi kan Tahu kebutuhan biologisnya kan begitu. padha Mas, santai Mas. Kebutuhan biologis. Jadi nanti kalau di forensik itu akan ketemu deh sabun di kamar Nah, mandi atau tipikal apa sabun gitu. nih. Nanti kalau Oke, diinterogasi ke sana loh, Mas. Maksudnya wis gak iso ngelak iki wis. Kamu iku wis ono geng dalan pun. Aku sih dikocoki. Iya. Nyambung Mas ya emang Mas ya. Tutup aja, Mas. Bisa sambung. Panik temenan kon. Nyambung terus ya. Iso dicelacak ya. Bisa sambung nang ngono ya. Kan bahas cempaka lho Rek. Sabun itu kan ono jejak Iya, jari. Oh, sidik jari. sama jari, ya. sama DNA-nya kan, Mas. Loh, Itu oke, sudah oke, keluar oke. itu. Leren ono lah. Tuh DNA Lali nang sunlight. Kan iki opo sih? Cempaka kok tutup kono. Brand buku apa pisan? Oke, jadi banyak sekali info sing kayak tak ruwi. Meskipun aku kenal akeh wong di sini ya, teman-teman semua zaman ini bikin event. Dan saya cerita dikit aja. Aku dulu bikin event di sini aku penak Mas. Maksudnya penak aku rundingannya wis kayak kanca ngono lah. Apa harganya itu rundingannya kudu kayak platform A ketemu platform B enggak, tapi ayo nggak bareng, ayo penaknya Bisa piye. cari tengahnya piye. Ya, karena gitu. kita basisnya kolaborasi tadi, Mas, kan gitu. Apalagi kalau komunitas punya punya misi, punya sisi untuk menyuarakan misinya gitu. Kan teman-teman banyak tuh komunitas musisi juga kan gitu. Yang punya jiwa untuk menyuarakan komunitasnya, menyuarakan sisi sosial atau lingkungan kan gitu. Pasti kita dukung hal-hal yang seperti itu. Gitu. Ya intinya sini open lah ya, terbuka untuk komunitas ya Mas ya. Iya. Tapi gak BO loh ya. Gak open malah tak sambung gitu. Iya. Oh, tapi gak open BO. Gak open BO. Oh, Sowe iki Gitu loh. Iya. PO tak Anu krungu lho. PO, Man. Oh BO ta? Iya. Oke lah, maybe tadi rotok jero titik lah pembahasan ini. Mesti menggali cempaka lebih dalam lagi. Aku yakin teman-teman kan yorone kayak tadi lah entertain tok atau tempat kopi tok, tapi lebih dari itu Ternyata ngono lebih loh. dari itu, luas Lebih dari banget itu. gitu. Akhirnya kan kita semua sudah tahu ngono loh. Oke, penghujung acara atau mungkin pertanyaan lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi. Mang Abel? Nemo, Mas sampean nggak pingin tanya dhewe ta nang koncone sampean? Belenger ya, ngobrol belenger ya. Mungkin anu ae. Gak beta pertanyaan nih, kapan gajiku munda ngono enggak? Nah, itu ya, betul. Mungkin aneh Mas Udin ngasih
karena anak muda itu kan di alam ya, itu kan Ya. kebanyakan, bukan semua ya, kebanyakan itu kan nggak kurang peduli toh, kayak Ya. buang sampah sembarangan contohnya misalnya. Nah itu mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan ke anak-anak ya tadi, itu gimana sih terhadap lingkungan, terhadap alam ini gimana? Pesan untuk generasi muda lah. Ya, nggak usah ke gunung wes, ke hutan, ke Ya, kebun, di kebun rumah sendiri, daerah. dimulai dari kebun rumah jadi ya. oma Atau gitu ketika loh. di sekolah kan bisa juga seperti itu. Ya, Jadi memang kebetulan sekali bahwa anak muda ya harus menjadi penggerak kan begitu. Harus menjadi pionir untuk gerakan-gerakan yang baik. Di Cempaka yang tadi saya bilang 60 orangan yang ada di sini itu kita totally sekitar 85% itu memang anak muda di bawah umur 40 tahun dan itu semuanya anak lokal semua di sini. Yang pertama kalau ngomong tentang masalah kepedulian terhadap lingkungan, ya teman-teman bisa melakukan kepedulian lingkungan itu dari hal yang kecil. Kalau kebetulan kami yang ada di sini di gunung, di hutan, itu berarti harus menjaga hutannya, harus melakukan Tanggung jawabnya lebih besar tanggung juga. jawabnya, ya otomatis tanggung jawabnya lebih besar. Kami jualan ini mesti menghasilkan sampah. Kami bertanggung jawab dengan sampah kita. Nah, yang bisa dilakukan oleh teman-teman ya bertanggung jawab dengan sampahnya itu. Oke. Jadi di rumah minimal harus membuang sampah di tempatnya, jangan hanya mantan di tempatnya kan gitu. Tapi buanglah sampah di tempatnya. Dimanapun itu ya. Dimanapun itu, menahan diri untuk tidak membuang sampah kan gitu. Terus kalau sudah lebih bagus memilah sampah dari yang organik menjadi anorganik, kalau lebih bagus lagi bisa mendaur ulang kan gitu. Yang penting kita bertanggung jawab dengan apa yang kita hasilkan terhadap alam itu gitu. Terus pesan yang lain juga berkaitan dengan anak muda, jangan seneng mager ya. jangan males. Jadi jangan males karena potensinya itu banyak. Teman-teman di belakang saya, di belakang kita di yayasan ini, termasuk juga bapak-bapak petani, itu kalau dari dulu yang disebut sebagai uang desa, ya wis kayaknya pasrah dengan kondisi keadaan ekonominya. Nah, tapi kita gerakkan nih anak muda di sini. Ayo, kita punya banyak potensi loh. Kita punya banyak, ada kopi, ada herbal, ada minuman yang bisa kita olah, bisa kita jual. Nah, Dengan potensi yang lebih besar dengan lagi. potensi yang lebih besar lagi gitu. Jadi membuka lagi pandangan mereka ya. Pandangan mereka, betul. Jadi kalau disuruh usaha itu bukan berarti harus membuka warung open BO kan gitu ya. Bukan usaha. Mas Daniel, tetap open BO. Berjualan only. Berjualan only loh, oli samping. Hanya kayak reseller kan gitu. Iya, Jadi daripada ngono. teman-teman pasti punya ide, apalagi yang tinggal di desa ada sekarang desa wisata ya gitu. Pasti anak-anak muda ini lebih didengar suaranya dan ide-idenya mesti kreatif kan gitu. Iya, fresh ya. Freshan begitu. Itu sih pesannya. Yang pertama tetap peduli dan bertanggung jawab dengan sampah ataupun dampak yang kita hasilkan di lingkungan. Terus yang kedua ya ayo banyak gerak untuk menghasilkan nilai dari potensi yang ada di sekitar kita gitu. Nah, itu dia. Intinya dimulai dari diri sendiri dulu. Lingkungan sing paling kecil ya aku ge omah. Di omah Ya, dhewe. Itu. Dan jangan menutup diri terhadap potensi diri kita masing-masing Ya, ngono lho. Lek pasti. memang diusahakan ya di potensi yang besar ngono lho. Betul. Gitu. Ada lagi Mas Huda? Udah sih. Aman ya Keren, berarti ya. Jadi oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton sampai habis. Ya, Ngono lho. terima Jadi kasih. perbincangan kali ini cukup segar sekali. Cukup keren sekali. Edukasinya dapat Sampai banget. seru-seru barang nih Mang ya. Seneng Mas. Seneng, Mas. Terima Keren, Mas. kasih Dapat ilmu baru. tim Vanalika. Ngono lho. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih buat Apa namanya? penonton yang udah datang. Mas Ade, makasih Mas. Coba kamu Makasih, aja Mas. Ngobrol Oh, coba meja Mas, santai Mas.
Terima kasih Mas Huda. Makasih Mas Denil. Makasih, Mas Udin. Sami-sami Mas. Sudah Siap, mau keren. kita repoti sampai diacak-acak ini Rek. Kafe ini Rek. Wih, tapi dulu karu-karuan ya. Mben maneng lah ya. Ngobrol ya. Iya. Siap, betul. Kita spotnya masih banyak dan kalau mau bikin event di sini. Oh iya, tadi juga kita cukup bangga karena tempat ini juga salah satu menjadi jujukan aktivis lingkungan yang kita kenal dia seorang entertain juga, Mas Ramon Yetungka. Itu artis, aktivis lingkungan, dia melakukan resepsi pernikahannya di sini dengan konsep yang ramah lingkungan betul. Wih. Jadi kita makanya itu kita cukup bangga ada artis aktivis lingkungan mengakui bahwa tempat kita ini memang ramah lingkungan, peduli terhadap lingkungan dan juga cinta terhadap lingkungan. Wah, Cinta alam. salah satu pencapaian ya Mas ya. Pencapaiannya yang kita. Keren. Baiklah, dan ini Terima sudah maghrib ya kayak dekat ini ya. Iya. Iya, mau. sore. Oke. Intinya adalah teman-teman sing komunitas monggo lek nggak event. Ya, komunitas ayo Teman-teman monggo. sing pengen rekreasi juga monggo. Ya. Iya. Cempaka sangat Dan harganya juga murah-murah. Oh iya, mantap banget. Pastinya. Makan juga iso embo-embo. Ya, Oke, Agus sudah Slow ya enak. berarti ya. Iya. Tepuk tangan lagi dong buat podcast hari ini Buat kita dan semua. sampai jumpa lagi di Di Fanalika Fanalika Talk. Talk. Terima kasih.